Ya, kembali lagi bersama saya Yoga Sida ya. Selamat siang. Sekarang tanggal 13 Mei 2025. Jam berapa ini? 12:25 ya. Ya, kali ini mau cerita aja bentar ya. Bahas dikit-dikit aja tentang pengalaman saya street fotografi pertama kali. Ya, jadi street fotografi itu jenis style gimana ya? Ya pokoknya mutoin orang di jalan aja gitu. Pertama kali ya. Ini dulu itu waktu itu ada media sosial Line ya, namanya Line ijo LINE. Ada namanya itu komunitas hunting pasar. Nah, ya. Waduh, lupa guys, makanya bentar ya. Hunting pasar, jadi kita muter-muter orang di pasar gitu. Jadi ya kegiatan sih, mau mencari hobi baru loh, selain ngegame sama gambar. Itu juga ada hobinya, itu ikutnya pas waktu masih kuliah ya, masih kuliah di kampus. Ya, dan kebetulan juga aku udah beli kamera, dibeliin sih, tapi masih yang DSLR, belum yang mirrorless. Kalau yang sekarang kan kamera udah mirrorless ya. Ya apa namanya itu, bau ikan. Bedanya ada DSLR sama mirrorless itu kalau dari orang awam ya, dia bentuknya lebih ringkas. Mirrorless ya, bentuknya dia lebih ringkas, lebih ringan. Nah biasanya kalau ada DSLR macam saya, kameranya dia desainnya rada kuno, masih tahun 2000-an lah. Nah kan belinya tahun 2017, berarti 17 tahun stylenya itu ya. Nah ya, jadi kamera semuanya itu kamera digital, mirrorless sama DSLR ya. Kebetulan kebeli yang DSLR karena dituntut untuk tugas kuliah, untuk merekam video dan fotografi sama videografi. Nah yang videografi bisa kalian tonton di videoku yang lalu ya, yang tentang pengalamanku di suku Samin, di desa Samin. Ya, dan juga kenapa pilih DSLR, karena waktu itu baterainya masih masih lebih awet, dalam artian pemakaiannya ya. Jadi full charge bisa 3 hari atau 3 kali sesi foto. Ya, 3 kali hunting sesi foto. Kalau mirrorless punya temanku itu cuman 2 kali doang lah, soalnya kan ukuran kapasitas baterainya dia kecil daripada DSLR, dan juga
eh, dia memakai digital terus sebagai kegiatan aktifnya ya, full digital, karena dia nggak ada mirrornya buat ya, kayak itu mah istilah ilmiah ya. Kalau istilah awamnya dia lebih boros aja gitu, mirrorless. Kalau DSLR dia lebih awet. Kenapa? Karena jendela bidiknya dia itu pasif ya, bukan digital seperti punyanya mirrorless. Karena bukan karena lagi ya, ya emang sebutannya di DSLR gitu, kayak periskop gitu loh. Kalau kalian pernah ke Mount Castle atau monumen kapal selam ya, mendung lagi ya. Tadi malam hujan loh. Tadi subuhan sih mau syuting, cuman ada geledek ya. Tadi pagi itu sekitaran jam 5 kan mau syuting, rencananya tuh mau sunrise, mau matahari terbit keluarnya itu jam 5.31 kalau menurut AccuWeather ya. Ya akhirnya aku sempatin gua ya, pokoknya sampai kering lah jalannya dia. Tuh kering banget kan ya. Tapi udaranya ya sekarang masih lembab ya. Susah bernapas lah gua. Hujan. Wah, gerimis aja. Di kaca helmnya gerimis. Mana ya? Ya paling nyetop aja paling ya. Ah ya, mirrorless ya, dan periskop. Ya. Udah. Kekurangannya dari DSLR itu berat guys. Jadi kalau dipakai buat hunting itu pegel. Kalau mirrorless pernah nyoba ya, pernah megang sehari, dia apa ya, ringan, lebih ringan gitu. Jadi dikeplek-keplek gitu, tangannya buat ya otak-atik juga, dia lebih enak aja gitu. Ini bisa nggak? Oh nggak bisa, ya udah sini aja. Kasih tanda mau belok kanan soalnya. Oh ya, jadi tapi ada plus minusnya lagi. Kalau DSLR dia nggak panas, dipakai satu sesi video, pakai satu sesi foto juga nggak panas ya, walaupun dipakai 1 atau 2 jaman gitu. Kalau yang mirrorless cepat panas guys. Ya karena memakai teknologi jadul digital dan dia bukan OLED ya. Layarnya layar full IPS, jadi harus aktif itu IPS-nya tuh. Layarnya tuh harus aktif. Karena pengoperasiannya dia full layar. Nah kalau DSLR tuh layar bisa dimatikan guys, bisa diputar balik kan gitu, atau cuman dinyalakan cuman buat tahu settingan yang sedang dipakainya gitu ya. Kayak
aperture berapa, shutter speednya berapa gitu, sama ISO ya gitu lah, white balance gitu. Ngawur, untung aja. Ya, jadi langsung aja penjelasan ini tentang kameranya nanti aja. Sekarang bahas ini apa namanya, bahas hunting pasarnya. Iya, jadi kegiatan hunting pasar gratis. Dulu kalau nggak salah ini ya pernah mendatangkan ini bapak-bapak the father of photographer Indonesia sebagai bintang tamunya. Nah, kegiatannya di pasar Pabean. Pabean itu sana loh yang jualan bawang sama ikan yang di Kenjeran, bukan Bulak ya. Kalau Bulak kan jualan keripik-keripik ikan sama daerah ya Kenjeran juga sih, cuman lebih utara aja gitu, lebih dekat dengan Suramadu. Kalau Pabean kan agak ini ya, Jembatan Merah bukan Jembatan Suramadu. Nah ya, ke sana hunting ya, latihan juga sama hunting ini, hunting pasar. Jadi hunting kegiatan orang-orangnya, terus foto kucing. Ya kebanyakan sih namanya juga street photography ya, pokoknya yang ada di jalanan umum lah kita foto, itu namanya street photography guys. Jadi aku mau menambah hobi baru gitu aja. Tahu guys ini mau kemana, tapi kita nyari suasana baru ya. Nah, ini juga masih hujan nih, masih basah, berarti tandanya baru hujannya baru sekarang. Kalau enggak mendungnya yang lama kali mendungnya. Iseng guys. Buset, LBWK, mana LB nggak pasang body kitnya. Hai bang, malah di rem. Dari tadi di helm cetung gitu. Ya, hunting pasar, foto-foto, nyari komposisi yang bagus, nyari cahaya yang bagus, apalagi bayangan.
Ya kesalahanku pertama adalah nungguin mereka ngumpul-ngumpul dulu ya. Harusnya sih langsung potret aja, soalnya pasarnya juga masih sepi lah. Itulah pengalamannya pertama kali gitu. Kayaknya sih bukan itu ya. Pengalamannya yang pertama kali nyoba foto di jalanan umum ini Pak, nyoba latihan ini kan aku sudah masuk nih, ceritanya sudah masuk di hunting pasar, terus ada undangan katanya mau ada di pasar kaget. Pasar kaget hari Minggu ya, Minggu pagi, sekitaran kantor BI Bank Indonesia, sebelah situ lah. Jalan apa itu, Jalan Pahlawan dan sekitarnya itu loh, kan pasar itu ya. Nah terus aku kesana, malah kesana tuh sendirian, coba nggak ada temennya gitu. Ya ini yang pertama, bingung tuh mau ngapain. Udah aku chat ya line gitu, mereka kayaknya sih males aja sih, maunya sih di cancel kegiatannya. Cuman kayaknya kalau aku sudah terjun di situ, mereka jadi ogah-ogahan gitu, entahlah kenapa. Baru masuk juga kok, dan itu komunitasnya juga masih terbilang baru. Kalau nggak salah ya, mulainya tahun 2016 datangnya, terus aku 2019an apa 2017an lupa ya, ikut joinnya ya, itulah lupa. Aduh, itu mbaknya udah bawa payung. Waduh, hujan ini guys. Ini nanti putar balik ya. Ya putar balik yang ini. Oh bisa kanan ya, salah aku berarti. Ini sini aja. Ini jalannya juga masih basah ya, jadi ya gimana ya, sendirian gitu. Kan bahaya tuh, takutnya kan diambil kan kameraku ya. Udahlah jalan aja gitu. Pas aku kalungin pertama itu kan kameraku ada kalungnya ya, kalung gratis kalau beli kamera itu. Kebetulan kameranya Nikon, jadi ya hunting-hunting saja sendiri gitu. Ada sih gambarnya kalau mau. Tapi nanti jadinya bukan ini dong, bukan tentang motovlog lagi ya, motovlog sih. Ya kita nanti ya inilah contoh gambarnya ya. Ya itu tadi contoh-contoh gambarnya ya, tolong editornya ya. Sama juga tadi yang penjelasan DSLR sama mirrorless-nya, contohin juga ya gambar-gambar fotonya ya. Nah itu tadi, itu yang DSLR kayak gini, yang mirrorless kayak gini ya kan. Kalau sejajarin dibandingin ya, dia kayak gini. Nah lebih ringkas yang mirrorless di kelas yang sama ya gitu. Ngambilnya dari mana ya, nanya kamera Decision aja kan ada ukurannya, perbandingannya ya. Oke. Nah ini kering ini jalannya.
anginnya gila. Semoga masih kedengar suaraku ya. Ini mobil apa ya? Star, Nissan Star. Mobil apa sih? Highway Star. Oh, baru tahu. Apa line-nya ya? Kayaknya line up-nya sih. Namanya Highway Star, cuman mereknya nggak tahu kita. Lihat kiri dulu ya guys ya. Nunggu sedetik nggak apa-apa. Penting kan motor nggak jatuh lagi gitu. Ngapain dimajuin? Ada tuh. Kita mah hati-hati aja. Nah kalau sekitar gini jarak 10 km per jam aja sih rekomendasi ya. Ini loh mesti wuling ya. Wuling itu mesti dia parkirnya tuh dia agak kanan gitu loh kalau stop kayak gini, kecuali yang ini ya kan. Ayo, kenapa ya selalu wuling Cortez, Almas jarang, Cortez, Convero gitu-gitu. Bisa sih mundur kalau mau ya. Kok bisa kok. Pelan dulu, pelan. Oke gitu guys. Kita ngasih tanda dulu kalau nyebrang kayak gitu ya. Kita ngasih tanda. Oh, kenapa tuh tadi orang ya keluar? Nah kayak gini. Kalau ini salah sih. Kayak aku tadi ya, diam dulu bentar gitu, ngasih orang buat mikir dia mau majuin apa enggak yang bagian lurusnya sebelum aku keluar dari belokan tadi. Kalau yang contoh dari Gojek ini sih salah karena dia langsung selur gitu aja. Kalau yang misal bukan aku ya, tapi di posisiku tadi dia ngebut, ya udah kena ini orang. Kalau nggak kena mobil sebelahnya gitu. Ya hati-hati aja lah. Ya mau trade apa aja terserah di sekitaran situ. Orang lagi benerin sepatu, jualan kembang plastik hias, terus kelinci, terus ya terserah lah apalah gitu. Ya karena dicuekin satu komunitas ya. Dan sekitaran juga di sana berapa jam, 2 jaman kan, capek istirahat lagi gitu loh guys. Dan adrenalinnya itu ada, jadi adrenalin itu kayak perasaan menggebu-gebu gitu loh. Kesana sendirian, bawa barang berharga yang lumayan berharga ya, kamera lah berapa sih, jutaan toh, nggak mungkin ratusan ribu lah, nggak ada lah. Hujan gerimis sekarang ya, semoga kameranya nggak kena sih, makanya gua balik aja ya. Tuh
Oh, di selatannya yang mendung, utaranya yang mendung, sorry. Utara Surabaya mendung lagi tuh, hujan lagi tuh. Tadi juga kesalahanku nggak lihat ekuatornya ya. Kayak gini pelan aja sih, ganti gigi. Gitu. Yes. Gini aja ya, yang penting kan tadi nggak ngelewatin itu ya, nggak ngelewatin ini marka lurus ini ya. Terus titik ya, foto apa terserah. Ada waktu itu juga sebelum dibeliin kamera tuh belajar dulu ya di YouTube semuanya dari basic, nggak pernah dari kampus. Kenapa nggak tahu, di kampus cuman di iniin aja apa namanya, genrenya, terus tipe fotografi, jadi bukan basic operasi kameranya, bukan. Bingung juga kan ya. Itulah kampus itu, dia nggak apa namanya, nggak ngajarin, jadi langsung plak, langsung ini apa, terus satu langsung selesai ya. Gitulah maksudnya, apa sih, ajarin basicnya dulu tak gimana, yang nggak diajarin loh. Baru pertama kali megang tuh banyak ya, kayak aku itu dulu itu yang baru pertama kali megang kamera itu ya. Nah terus ini belajar di YouTube ya, basic-basicnya kamera segitiga, exposure, kayak gitulah. Udah paham, akhirnya kebeli di tahun berikutnya, jadi biar nggak rugi gitu loh guys ya. Sih guys, nahan emosi guys, nggak tahu kenapa tiba-tiba emosi, padahal ya nggak ada apa-apa sih. Ntar dulu ya, nikmatin jalan dulu aja nih, kitanya sama kalian, sama aku gitu. Kita itu aku, kalian, nikmati jalan. Untung hijau-hijau gitu guys. Hijau, udah hijau nih, enak kan. Kalau jalan pelan enak, biasanya tuh hijaunya langsung disegerakan. Jangan tiru saya kayak tadi ya, salah itu. Cuman buat have fun aja, karena Supra aku ini kecil. Oke, jadi ya itulah. Udah sesi pertama, jadi semuanya udah terus sesi yang kedua akhirnya bisa kumpul-kumpul bareng nih, di Pabean atau di mana ya, di pasar hewan dulu kayaknya ya. Alah lupa, urutannya lupa guys aku guys. Tapi kalau soal pengalamannya saya aman ya. Jadi ke pasar hewan di daerah Manyar situ loh, terus ke Pabean, terus lagi ke mana itu, pasar apa sih itu namanya ya, nggak terkenal. Ya gitulah, jadi
Ya kesini dulu guys, nanti belok kanan ya, nyari suasana yang baru gitu. Sama juga belajar sekalian ngeditnya, belajar edit raw, edit luminance, edit brightness, terus edit mogok dah. Oh nggak mogok, oh ngawur wira-wirinya. Ngambil jalan. Edit rawnya, edit highlightnya, shadow atau apalah, ada edit kayak itu yang garis itu lah guys, apa itu namanya, itu lupa namanya, tapi operasinya masih hafal lah ya. Ini di cat kuning ini jadi jelek ya. Kalau mau sih di ini di cat lu entahlah, biarin arsiteknya aja ya. Kuning jelek pokoknya ya, kuning abu-abu jelek, tapi kalau kuning ada putihnya keren, kalau abu-abu mending ada putihnya ya, gitu aja. Ya belajar edit, terus belajar masking. Nah masking yang pakai brush itu, habis itu ada sekitaran brushnya kita ubah lagi, jadi ada edit ditumpuk sama edit lagi gitu. Udah ada ininya, kembangnya sekarang udah ada bunganya, keren. Au. Macet tuh, belok kiri aja, stasiun kiri ya. Mbaknya lama ya. Macet juga ternyata, kira seperti mas. Ya terus ketagihan lah bolak-balik gitu, terus foto-foto yang lainnya gitu ya. Tidak mengganggu kegiatan kuliah enggak, karena sifatnya cuma satu sesi pulang gitu, enggak kumpul-kumpul lagi kemana gitu, enggak. Ya dan juga enggak bagi-bagi setor gitu. Nah itulah pengalaman pertamaku pakai kamera ya, yang benar-benar aku seriusin gitu. Iya, jadi lebih enak gitu, dan satu kamera udah aku kuasai, kecuali yang mode bracketingnya ya kurang begitu paham. Iya, karena nggak ngaruh juga, jarang aku setting apa motret indoor gitu, jarang. Iya, jadi
bracketnya nggak aku pakai. HDR ya ngapain juga pakai HDR kan, aku pakai mode RAW ya. RAW itu ya mentahan gitu loh, jadi bisa diotak-atik lebih bebas. Kalau HDR dia udah diedit dari kameranya, dia kita potret udah diedit dari kameranya, langsung kita bisa lihat gitu ya. Video juga belum begitu ngerti ya. Kalau video, nah ini bedanya lagi DSLR sama mirrorless tentang video. Nah, jelek kalau DSLR ya, karena kebetulan juga DSLR ku mereknya Nikon, autofokusnya payah. Iya. Kijangnya yang ngalangin motor, kenapa ya? Agak kanan kan bisa. Iya, jadi ini contoh gambarnya ya di mana itu? Ini aja di pasar binatang, pasar hewan, pasar ikan lah, pasar ikan, pasar tanaman. Nah itu ada satu, terus ke mana nih, habis itu contoh lagi di pasar Pabean ya, yang ada bapak fotografer gitu ya. Dulu pernah juga ngomong sih, pokoknya selalu ngomong persis. Nah gitu. Pokoknya persis itu ciri khasnya beliau itu. Wih, gelo, persis gitu. Oh, belok kiri ternyata kijangnya, oke lah. Udaranya enak ya, habis hujan itu udara mesti enak, segar, udah digoyor banyak gitu. Ada persimpangan, kita hati-hati aja. Ya itulah, jadi
Sekian dulu dari saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen ya, sama share video ya. Kalau misal kalian ada ingin kepencut, pengen hunting-hunting, japri-japri aja di komen ya. Kita hunting bareng lah. Aku pakai HP aja sih, soalnya takut juga ya kalau pakai kamera sekarang ya, karena ya banyak yang di PHK, jadi kriminalitasnya lebih tinggi gitu, tingkat kriminalitasnya di Surabaya. Sama ya pasca COVID banyak yang PHK juga. Ya jadi ya sekian dulu dari saya, Jaga Sido, dari channel Jaga Sido. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.